Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Cik Dwi akan membahas materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan adapun kajian kita pada hari ini, kita khususkan pada pembahasan pengertian muamalah dan macam-macam muamalah. Pengertian muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara menurut fikih Islam, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Islam melarang beberapa hal dalam muamalah, seperti tidak boleh mempergunakan cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara yang zalim, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi, tidak boleh melakukan transaksi judi jual beli dengan barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Itu kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli. Pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah A. halal dan suci, B. bermanfaat atau tidak boros, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. 3. Keadaan barang dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 5. Milik sendiri, seperti sabda Rasulullah SAW, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Syarat ketiga yaitu ijab qabul. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. 3. Khiyar aibi cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya, riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Dalilnya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan sabda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Macam-macam riba. A. Riba fadl adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembaliannya. C. Riba yad adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya penjual ketela yang masih di dalam tanah. D. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contohnya membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. 3. Rukun hutang piutang, yaitu yang pertama yang piutang dan yang berhutang. Yang kedua ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberikannya kelonggaran. Seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
sewa menyewa. Sewa menyewa disebut juga ijarah, yaitu imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya, syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama pemanfaatan barang tersebut harus disebut dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.